Sekarang kita lanjut ke motor barunya Suzuki, yaitu Gixxer 250. Ini sedikit mengejutkan sih ya, karena Suzuki baru mengeluarkan motor dengan cc 250 tetapi masih satu silinder, terus juga mesinnya SOHC gitu loh, yang dimana para kompetitornya kan sudah memiliki motor sport 250 cc dengan silindernya itu yang rata-rata ya berjumlah 2 ya. Bahkan Kawasaki udah punya motor 250 cc yang 4 silinder. Nah, ini yang sedikit membingungkan, kenapa Suzuki baru mengeluarkan motor 250 cc tapi yang satu silinder gitu loh. Udah gitu mesinnya SOHC lagi kan. Nah, ini sebenarnya sedikit membingungkan sih ya menurut gua. Cuma sih Suzuki ngeklaim mereka memang ingin menjual motor yang motor 250 cc yang enak dipakai buat harian gitu loh. Makanya mereka membuat motor dengan jumlah silinder 1 dan tipikal mesinnya itu SOHC gitu loh, yang dimana udah pasti motor ini bakal memiliki torsi bawah yang yang dimana mesin SOHC terus satu silinder itu kan tipikal buat mesin motor yang emang memiliki kelebihan di torsi awalnya gitu loh. Jadi untuk stop and go itu motor kayaknya lebih enak sih ya dibanding motor 250 cc lainnya gitu loh. Jadi kayak torsinya ada gitulah. Selain itu juga mesin SOHC itu irit udah pasti. Jadi ya ini sih bisa gua prediksi bakal jadi motor paling irit di kelas 250 cc ya. Karena ya emang tujuannya Suzuki buat motor yang bisa dipakai buat harian gitu loh. Ya, yang pasti motor itu kan harus irit, terus juga siap buat dipakai macet-macetan begitu kan. Nah, begitu. Jadi mungkin itu sih ya tujuan Suzuki ya. Makanya kenapa dia bikin motor dengan spesifikasi mesin seperti itu. Nah, untuk desain sih ini selera masing-masing ya. Cuma kalau menurut gua keren-keren aja sih. Apalagi di bagian knalpotnya sih itu menurut gua udah bagian paling bagus dari motor ini ya, di bagian knalpotnya gitu loh. Soalnya kayak lebih sporty banget menurut gua ya gitu. Nah, dan untuk di bagian setang dan untuk di bagian depan kita bisa lihat di situ masih menggunakan shock teleskopik dan stangnya juga upper yoke karena emang didesain untuk motor harian, jadi biar nggak lebih pegel gitu kan. Dan di situ ada headlampnya itu dual cane eyes ya kalau nggak salah, ada 2. Dan untuk visornya agak sedikit kecil gitu ya, nggak terlalu tinggi lah. Dan untuk desain sih menurut gue oke aja ya, bagus-bagus aja kok kalau dilihat begitu loh. Nah, yang menarik perhatian gue di sini sih di harga jualnya. Suzuki naruh harga 49 juta untuk motor satu silinder 250 cc SOHC gitu loh. Dan menurut gua harga ini wajar sih, karena ya motor ini emang masih impor dari India ya. Tapi gua nggak tahu ya ini CBU atau enggak. Tapi sih kayaknya ini motor emang masih impor, jadi bukan produksi lokal. Makanya harganya agak sedikit tinggi gitu loh cuy. Nah, ini menarik nih. Apakah motor ini bisa bersaing di kelas 250 cc atau enggak gitu loh. Ini kita belok kiri aja deh ya, gue pengen cari kopi sekalian lah.
panas, udah mulai macet jalanan juga. Nah, jadi seperti itu. Jadi menurut kalian gimana? Suzuki kira-kira sudah melakukan langkah yang tepat atau tidak dengan mengeluarkan Gixxer 250 cc ini? Ya menurut gue sih ya oke-oke aja gitu loh. Karena Suzuki juga kan emang dia udah jujur-jujuran dari awal motor ini emang didesain untuk harian dan tidak cocok buat user yang suka apa ya, ibaratnya yang kayak suka buat mencari top speed gitulah. Nah, motor ini nggak cocok buat user yang memiliki kriteria motor seperti itu. Jadi ya motor ini ya bisa dibilang kayak punya pasarnya sendiri lah, begitu loh. Jadi patut ditunggu nih bakal laku atau enggak. Cuma kalau misalnya sampai laku sih ini mengejutkan banget sih ya buat gua gitu. Bukan cuma buat gua sih, buat orang banyak ini mengejutkan banget gitu loh. Karena kan ya zaman sekarang motor 250 cc ya rata-rata minimal udah 2 silinder semua lah ya. Mungkin kalau Suzuki ngejual motor ini pas barengan kayak CBR 250 yang dulu, yang Thailand atau yang K33 itu juga ya mungkin masih bisa laku lah. Karena dulu kan motor 250 cc masih jarang ya. Cuma kalau sekarang udah kayak apa ya, kacang lah ibaratnya. Udah banyak gitu yang punya motor 250 cc. Ya begitu aja sih ya. Nah jadi mungkin sekian aja videonya tentang opini gua mengenai dua motor tersebut. Ya jadi menurut kalian gimana nih tentang pengeluaran motor terbaru dari Suzuki dan Honda? Kalian bisa tulis-tulis aja di kolom komentar ya. Dan kalian juga bisa sampein opini kalian biar kita bisa ya bertukar pikiran lah tentang dunia perotomotifan sekarang gitu loh. Karena menarik nih. Dua-duanya sedikit berani mengeluarkan inovasi di motor baru mereka gitu loh. Jadi ya patut ditunggulah di pasaran apakah akan laku atau enggak gitu loh. Ya mungkin sekian aja videonya. Karena ini udah masuk ke jalanan yang sedikit padat, jadi kurang enak buat ngevlog juga. Jadi gua akhirin aja. Kalau misalnya kalian suka dengan video, aduh mau closing malah ada angkot. Ya, jadi kalau misalnya kalian suka dengan video gua, kalian bisa tekan tombol like dan tombol subscribe agar bisa membantu perkembangan channel gue menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dan bantu gue juga biar bisa sampai, ya gue harap sih bisa 100 subscriber akhir tahun ini. Jadi gue minta tolong banget bantu subscribe-nya dari teman-teman semua. Dan ya gue ucapkan terima kasih juga buat yang udah subscribe. Jadi ya kalau misalnya mau masukan, kalau misalnya kalian mau ngasih kritik dan saran ke gua, kalian bisa tulis aja di kolom komentar. Ya nanti mungkin bakal gua bales lah sebisa mungkin gitu loh. Dan ya terima kasih buat yang udah subscribe, like, dan bantu-bantu komen juga. Itu gua apresiasi banget karena udah ngedukung gua gitu ya. Dan ya sampai jumpa di video gua selanjutnya. Dah.